Kami ingin Roh-Mu selalu tinggal di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Sekali kami rindu belajar dengan kebenaran. Berbicaralah di tengah kami Bapa, siapakah mempelai tidak lebih dari segumpal tanah adanya. Apabila Bapa pakailah menurut kehendak-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Taruhkan kami semua telinga dan hati seorang murid dapat duduk diam menerima kebenaran-Mu. Dan kuasa setan yang mencoba menghambat, merampas benih firman-Mu, kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Sejauh mana yang Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu, baik kami secara offline di tempat ini ataupun yang mengikuti streaming online, Bapa berkati, agar kami sama-sama mengalami berkat. Kami sambut kebenaran-Mu, pakailah bibir mulut mempelai untuk menyampaikan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus HaMashiach. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana menghadapi masa krisis, masa sukar bersama Tuhan. Nah, memang ada banyak sekali poin, makanya saya bikin beberapa bagian. Sekarang kita akan belajar bagian pertama. Kita akan mendahului membacanya di Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 6. Kita akan membuka Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita akan membacakan berbalas-balasan nyanyian puji-pujian. Mazmur 118 ayat 1 sampai 6. Oh, itu di sana 5, tapi tidak apa-apa. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Yahweh berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesusahan aku telah berseru kepada Yahweh. Yahweh telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dipersilakan dulu, katakan apa? Puji Tuhan, saudara, sesuai tema yang Tuhan bukakan, sebenarnya saya masih belajar tentang seri nomatologi. Dan kemarin kita sudah belajar tentang salah satu juga pelajaran dari bagian pneumatologi. Hari ini Tuhan bukakan lain, saudara. Tadi malam waktu pulang pelayanan, dari muka Karagesan baru terus leman mampir juga dulu di pompa bensin. Puji Tuhan, cuma ampan antri, padahal tadi pagi lebih panjang lupa pada guru lebih panjang. Tadi ini mujur orang cuma ampak kata debat. Isilah sejumlah uang. Pas lihat ini harga ternyata sudah 10.000 1 liter. Tiap hari tangki sudah ada full. Nah itu untuk gereja itu 43 liter. Di fokus saya itu. Tiap minggu dia kosong kalau pergi pulang. Saudara, sehingga Tuhan memberikan ayat-ayat ini. Ini salah satu kesulitan, salah satu krisis yang dihadapi oleh banyak kalangan. Tapi ya keputusan pemerintah memang harus seperti itu.
Mengingat saudara, pertama kalau tidak dicabut subsidi, ini pun masih dicabut bertahap. Karena kalau mau ikut betul Pertalite itu di kisaran 16-17 ribu, jadi masih tetap ada subsidi. Nah, kita kan memang dari zaman pemerintahan sebelumnya terbiasa disubsidi. Subsidi artinya itu dibeli di Pertamina harga 17, kita bayar di pemerintah cuma 7 ribuan, sisanya pemerintah yang bayar. Jadi APBN itu berat tiap tahun, sehingga kalau tidak dicabut ya hutang tambah terus. Nah, selain sudah ada krisis energi, ini juga pembatasan untuk beban jalan. Kalau BBM murah kan kalau suka kemana-kemana mantap. Sekarang berpikir 2 kali. Jangan tiap kali dia pompa pun dia suka minum. Iya toh. Jadi mengatasi krisis energi, salah satu juga menarik subsidi adalah menaikkan, supaya orang kan berpikir kalau nggak perlu nggak usah. Kedua, hutang pemerintah Indonesia juga NKRI jadi ringan. Memang sekarang terjadi krisis di mana-mana sih. Ada krisis keuangan, kesehatan. Di dunia ini sementara krisis energi. Akibat perang baru Rusia Ukraina sudah ada krisis energi. Energi ya termasuk BBM, listrik. Krisis pangan di beberapa negara, termasuk negara Amerika Serikat. Ada salah satu kota mereka yang telah mengalami krisis pangan berkepanjangan. Bersyukur orang masih belum terasa. Nah, tapi saudaraku yang kekasih, sekalipun krisis, Tuhan mau kita tetap bersandar berharap kepada Dia. Nah, kalau BBM naik, semua pasti naik. Biasa Grab 8.000 di sekitaran 7 km, sekarang bermain di 12-13 ribu. Betul nggak? Yang naik angkot tadi pagi pasti, yang biasa 5.000 pasti dia akan berkisar 7.000, 8.000. Semua naik, cuma satu yang akan turun, saudara. Bagi orang percaya, apa itu? Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Naik boleh naik, tapi yang turun lebih dahsyat. Amin. Roh Kudus, saudara. Makanya hari ini Tuhan bukakan bagaimana kita menghadapi masa krisis, masa-masa sulit, saudara, dengan Tuhan. Nah, jalan keluar yang bisa membantu kita untuk mencari maksud dan tujuan Tuhan di masa krisis adalah lewat doa dan permohonan kita. Nah, saudara, ada beberapa poin yang seperti saya sampaikan tadi. Ini masih bagian pertama. Ada banyak sekali Tuhan bukakan, tapi kita mau belajar sekitar beberapa poin lah. Nah, langsung saja di hadapan kita ada krisis yang terjadi, saudara. Ada kesulitan yang terjadi. Otomatis industri itu akan naik. Nah, kalau industri sudah naik, baik bahan-bahan makanan, pakaian, otomatis bisa ada inflasi. Inflasi jadi begini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, daya beli masyarakat itu akan turun, apalagi gaji tidak naik. Jadi yang naik katanya sekarang ini cuma gaji. Kedua, ada saya baca postingan tadi, ya suami berkata kepada istri, "Ma, bersyukur saja sebab walaupun BBM, barang-barang naik dan sebagainya, tapi uang belanja nggak naik." Berbahagialah suami. Semua barang-barang gede uang belanja tidak kasih naik, masuknya ke bakar terus. Bagaimana yang kita? Pak Heri suka pakai ikan bakar kok,
Biasa 20.000, selesai satu tetap 20.000. Jangan minta ikan bakar lagi. Haleluya. Jadi ternyata yang nggak naik itu cuma 2, gaji dan uang belanja. Usahakan saudara uang belanja juga naik, apalagi kurang mau beli ikan bakar. Haleluya. Ya, kita lanjut saja di pajak. Saudara, di masa krisis ini Tuhan mau dan Tuhan mengajar kita untuk meminta kepada Dia untuk hati yang selalu bersyukur. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi belajar bersyukur artinya belajar mencukupkan diri. Kita harus minta kepada Tuhan, berikan hati yang dapat bersyukur, seperti catatan firman Tuhan, baik kaum Lewi, ya pelayan altar, kaum Harun, hamba-hamba atau mempelai, biarlah orang yang takut akan Dia atau semua orang yang percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Krisis boleh ada, krisis boleh saudaraku yang kekasih datang, bahkan tiba-tiba. Biasa kalau bahasanya BBM itu tengah malam, gitu. Jadi jam 12 malam keputusan Presiden dan pembantu-pembantu, pada jam 12 BBM sudah begini. Jadi masih siap-siap. Ini kita sedang antre cuma apa? Ternyata dia naik 14.45. Pantas kita pagi itu antrian dulu dari hari Sabat itu masih kita dapat isu waktu itu masih 7.650. Tapi dia antre. Pak Meson 9 dari malam. Dia apa yang sudah selesai? Orang belum percaya. Oh, nanti bulan Oktober. Terus pulang dia pompa senang-senang. Kayak mau isi dia mau minta regesan berkelaman. Masih isi biasa full saja nak full. Lihat ke sana, aduh 10.000. Tapi dia naik. Usahakan Roh Kudus yang turun menaungi kita supaya hati kita dapat terus bersyukur. Baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan. Memang itulah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang bersyukur, pasti semua pas. Pas mau makan ada, pas butuh motor ada, pas butuh rumah ada, betul enggak? Tapi kalau kurang pun seperti kemarin pembahasan tentang roh keserakahan, Mahatma Gandhi kan sudah bilang, bumi ini cukup untuk 7 miliar orang, tapi tidak akan pernah cukup untuk orang yang tidak tahu bersyukur. Untuk orang yang tidak, saudaraku yang kekasih, memiliki kepuasan atau yang masih ada roh ketamakan. Jadi pertama saudara, dari seri pelajaran kita bagaimana menghadapi masa krisis, belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri dalam all condition, dalam segala hal. Kalau kita belajar mencukupkan diri, yang kurang-kurang nanti Tuhan yang tabah. Amin. Secara manusia yang betul, ini krisis ini. Tapi kita punya Tuhan yang dapat mengatasi krisis. Tuhan yang janjinya tidak dapat dibatalkan oleh krisis. Tidak dapat dibatalkan dengan BBM naik. Tidak dapat dibatalkan dengan bahan-bahan pokok yang naik. Karena semua berkat daripada Dia. Nah itu saudara. Jadi pertama dalam menghadapi masa sukar, masa sulit, belajar bersyukur. Minta Tuhan. Karena memang kalau Tuhan tidak minta Tuhan kasih hati bersyukur, kita akan bersungut, kita akan kecewa, kita akan saudaraku yang kekasih lemah semangat. Tapi kalau Tuhan suka kasih hati bersyukur, ya tentunya minta.
Makanya hanya lewat doa dan permohonan. Masa krisis ini hanya lewat doa dan permohonan. Yang pertama, belajar meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan hati yang selalu bersyukur. Kalau hati sudah selalu bersyukur, pasti kita akan mencukupkan diri dalam segala. Yang kedua, minta supaya kita tetap percaya dengan penyediaan Tuhan. Artinya surga itu, saudara yang kekasih, boleh dikatakan storehouse. Surga itu rumah penyimpanan. Bumi memang akan mengalami krisis. Bumi ini dieksploitasi terus. Apalagi kalau sumber energi kan itu dari, kalau kita pelajaran dulu di fisika saudara atau di biologi, hasil energi itu kan dari tulang-tulang dinosaurus. Itu salah satu. Tapi ada pengoboran lepas pantai. Jadi mengapa dia naik? Biaya produksi itu semakin besar. Alat-alat yang harus mengebor minyak di lepas pantai itu, artinya di dasar laut sudah mahal, energinya sudah berkurang tiap hari. Jadi memang seperti itu. Bumi sementara menuju kepada kebinasaan. Bumi semakin tua, saudara. Tapi kalau storehouse, surga, rumah penyimpanan, tidak akan mengalami krisis. Amin. Krisis boleh melanda di Mesir pada waktu pemerintahan Firaun, ada Yusuf. Tuhan buat hal yang dahsyat. Justru tanah Mesir berlimpah-limpah hasilnya, sekalipun di masa kelaparan depan. Elia mengalami masa krisis 3,5 tahun, Tuhan pelihara. Bayangkan burung gagak yang oportunis sebenarnya, ini burung gagak. Apalagi roti sedap di bawah-bawah. Tapi tiap hari dia bawa 3,5 tahun. Kalau air, ambil sungai Kerit. Makanya cerita di situ waktu sungai Kerit kering, Tuhan suruh dia berjalan ke Gunung Oreb kalau nggak salah. Tapi kalau makanan, Tuhan adakan terus. Karena apa? Seperti dia memelihara orang Israel di tanah atau di padang gurun, setiap hari memberikan mana dari surga. Artinya surga itu tidak pernah mengalami paceklik, tidak pernah mengalami kolaps, tidak pernah mengalami inflasi, tidak pernah mengalami kekurangan. Sebab Elohimku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus HaMashiach. 1 Korintus 1 ayat 5, segala macam perkataan, segala macam kekayaan ada di dalam pribadi Tuhan kita Yesus. Makanya meminta kepada Dia supaya orang ini tetap percaya dengan persiapan atau stok dari surga. Amin. Yang menjadi sulit ya kalau kita tidak percaya. Yang menjadi sulit kalau kita meragukan. Yang menjadi sulit kalau kita, saudaraku yang kekasih, tidak meminta. Padahal dunia dan segala isi dalam milik Tuhan. Jadi yang kedua, minta supaya kita tetap percaya dengan storehouse, dengan rumah penyimpanan, yaitu surga. Yang ada di dalamnya adalah pribadi Tuhan kita. Haleluya. Buka tangan ini seperti. Oh, ini gelap. Yang ketiga, saudara, kita meminta supaya Tuhan membuat kita tidak khawatir, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan seterusnya, apakah kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja di dalam hidup kita? Tidak perlu khawatir. Burung, binatang-binatang saja Tuhan kasih makan. Singa jantan saja, saudara, dia harus mengkonsumsi puluhan kilogram daging. Daging yang dia jabagi itu daging rusa. Kita pernah makan daging rusa, sudah kirim dari Papua, memang 2 kilo kita hantam sendiri.
Waktu masih kuato, mau memang manis sekali rusai. Dan itu memang daging langka. Kalau sapi banyak, tapi rusa di pasaran kurang. Sedap sekali, basusu memang. Sebagai bumbu rica-rica. Kalau terdesak kan dia rasa asli. Oh, kalau kita kan mantan dulu pemakan semua, jadi tidak ada tuh asli. Memang. Singa yang puluhan kilo, 1 ekor tiap hari. Siapa mau kasih? Dia pun bapak bacot. Ada juga kerja jadi karyawan pusing. 1 ekor singa, lu bayangkan dia jutaan ekor. Belum burung-burung pemakan daging dan sebagainya. Makanya teman-teman pandang burung di udara. Saudara, mereka juga kalau kita baca di ayat seterusnya, burung di udara. Tidak bekerja, saudara, Tuhan pelihara. Apatah lagi anak-anak Tuhan yang berseru, beribadah, berkorban. Yang penting percaya. Jadi yang ketika kita meminta kepada Bapa Yesus supaya kita tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Amin. Makanya kesusahan sehari biar jauh usaha. Jangan terus pikir-pikir tuh besok. Secara manusia memang bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua termasuk saya, saudara. Tidak usah khawatir. Tuhan akan biarkan orang mati lapar. Yang penting, yang penting setia. Nah, tugas kita cuma meminta kok. Yang masalahnya orang yang bosan meminta. Bahkan ada yang tidak mau meminta. Satu hari bangun terus. Satu hari Facebook terus. Padahal ada kamar lu, ada ruang nonton, Tuhan meminta di situ. Kalau yang pernah jadi anak pastori, dendengan dulu tahu sekali. Berani habis beras atau anak sekolah teologi dulu. Masuk di ruang doa. Keluar ruang doa susah dan rasa. Sudah orang merta heran-heran. Iya, jadi seperti itu. Coba orang praktek. Jadi jangan ada kebosanan meminta. Ini. Makanya di poin ada beberapa poin minta semua itu. Jadi minta kepada Tuhan supaya kita tidak ada kekhawatiran, tidak khawatir akan hari depan. Tugas Tuhanlah yang akan mengadakan apa yang hendak kamu makan. Itu berbicara pangan, minum, pulangan tubuhmu apa yang kau pakai atau sandang, bahkan tempat tinggal, papan. Tuhan akan adakan. Karena Tuhan bilang di sini, karena hidup itu sangat penting. Amin. Nah, kalau hidup sangat penting, masa kan Tuhan mau kasih dia? Ya, apalagi hidup orang-orang yang telah ditebusnya. Lalu hidup saudara di hadapan Tuhan itu sangat penting. Yesaya 43 dikatakan, oleh karena engkau sangat berharga. Oh iya, luar biasa. Makanya kalau Tuhan menggambarkan kehidupan umatnya itu penting, jangan khawatir. Tuhan lebih tahu. Amin. Nanti Tuhan bicara bagaimana. Boleh naik semua seperti tadi, Dia akan turun memberkati kita. Haleluya. Yang keempat, oh ya masih ada. Ini serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia akan memelihara kamu. Ini ilustrasi. Mau ujang batu sekalipun, saudara, Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita. Yang keempat, minta Tuhan terus menolong kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, doa kita supaya kita tidak ada ketakutan melewati masa krisis. Jadi kalau kita tidak takut, saudara, itu karena hasil permintaan kita. Berdoa, saudara, supaya kita tidak ada ketakutan. Ini sama saja dengan kekhawatiran, tapi ketakutan sudah di atas kekhawatiran. Saudara, jangan sampai kita ada ketakutan. Nah, supaya kita tidak takut, kita meminta.
Karena ini janji Tuhan. Kalau kita tidak takut, Dia akan menyertai. Tapi kalau kita takut-takut, apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Seperti kata Ayub, yang ku takutkan itulah yang terjadi. Tapi kalau kita meminta hati yang tidak takut, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu senantiasa akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kegemilangan demi kegemilangan. Apapun yang kita kerjakan saat-saat ini, usahakan. Apapun yang kita rindukan saat-saat ini, janji Tuhan pasti berlaku. Dan memang betul. Kalau sudah lewati kemarin masa krisis corona, ada tuh yang ada sakit-sakit semua di sini. Malah gemuk-gemuk dan segar seperti Pak Fendi punya bahasa. Itu bahasa firman ya, sampaikan. Jadi kita meminta supaya jangan ada ketakutan. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, meminta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang erat. Artinya melekat kepada Tuhan, tidak jauh dari persekutuan. Semua hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab yang mengenal namaku, bila ia berseru atau bila ia meminta kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesulitan, dalam masa krisis. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Minta supaya hati kita melekat. Minta supaya kita dekat dengan Tuhan. Minta supaya kita erat dengan Tuhan. Bahasa Inggris biasa dipakai clinging file. Clinging file itu seperti dua kertas yang ditempelkan atau direkatkan dengan lem, saudara. Siapa yang bisa lepas kalau kertas sudah dilem begini? Pasti sobek kalau sobek. Itu yang disebut erat, melekat. Nah, kalau orang erat dengan Tuhan, saudara, janjinya bila ia meminta, bila ia berdoa, bila ia berseru di masa kesesakan, di masa krisis, Tuhan jawab. Amin. Tapi kalau orang jauh dari Tuhan, orang tidak setia dengan Tuhan. Tapi saya percaya semua jemaat KPL Karena Manado erat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Walaupun terlebih pada rakyat dan dua. Tapi saya percaya selama saja mau datang beribadah itu luar biasa. Terkecuali ada yang sudah memang datang ibadah, ya berarti janji Tuhan mau berlaku. Kalau dia jauh dengan Tuhan, tapi kalau dia erat dengan Tuhan, dia melekat kepada Tuhan. Tuhan katakan ketika ia meminta, Tuhan pasti akan menjawab. Banyak permintaan kita, saudara. Jadi saudara, hari ini berat-berat pelajaran kita, saudara. Yang kelima, minta hati kita erat dengan Tuhan. Yang keenam, minta Tuhan tetap bersama kita dalam melewati masa-masa sulit. Sebab Yahweh dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati, broken heart. Memang saudara, masalah-masalah sekarang bisa membuat broken heart, bisa buat patah hati. Cinta boleh bikin patah hati, tapi kalau barang-barang naik bisa juga bikin patah hati. BBM naik bisa bikin patah hati. Tapi orang-orang yang broken heart, minta saja Tuhan tetap bersama kita. Saudara, Dia sendiri akan menyertai kita. Bahkan di Yesaya 43 ayat 2, sekalipun engkau melewati air, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau melewati api, engkau tidak akan dihanguskan. Apalagi cuma BBM naik, apalagi cuma barang-barang naik. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang senantiasa berjalan dengan Tuhan. Terlalu mudah kalau cuma masalah gede. Sedang lewat api, Tuhan tolong. Terbukti Sadrak, Mesak dan Abednego. Api juga berbicara ujian-ujian. Saya kalau mau saksikan kehidupan saya sampai saat ini, beberapa kali melewati lembah kematian, beberapa kali hampir putus nafas, beberapa kali celaka hebat.
Tapi Tuhan selalu menyertai. Biar lewat api, biar lewat air, biar lewat BBM naik, biar barang-barang naik. Kalau Tuhan yang orang saudara, nggak usah khawatir. Makanya minta supaya dia tetap bersama kita. Jangan terandalkan terhadap kekuatan. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Banyak orang mungkin sudah putar otak saat-saat ini dengan kekuatan mereka bagaimana melewati masa krisis. Krisis tetap saja krisis. Jadi saudara, kita minta Tuhan saja yang menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai seperti ini, biar di kantor ada yang menyertai. Amin. Di kerja jangan takut saudara. Anda tidak akan takut dengan kedahsyatan malam. Kata Mazmur 91, aku tidak akan takut dengan panah api setan yang terbang di waktu petang. Aku tidak akan takut semua itu. Karena apa? Engkau meminta ada pribadi Tuhan sendiri yang berjalan bersama. Ada kala dia berjalan di samping kita, itu ada ayat-ayatnya. Ada kalanya dia berjalan di depan kita. Ada kalanya dia berjalan di belakang kita. Ada kalanya dia menggendong kita. Amin. Ada sebenarnya ayat-ayatnya. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Minta Tuhan terus menyertai bersama kita di masa-masa sementara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jadi ini poin yang keenam. Lanjut saja. Nah yang ketujuh, saudara, minta Tuhan memberikan kepada kita hati untuk tetap dapat menabur dalam masa sukar, masa sulit. Ayat ini, selagi dicobai dengan berat atau selagi masalah atau ada krisis dalam berbagai masalah penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tadi itu kita sudah belajar seri tentang memberi. Itu sudah dibahas. Ada 25 poin prinsip memberi. Namanya itu dikupas paling banyak di Sabat, saudara. Tadi saudara mau lihat ada rekaman-rekaman. Dan yang saya tekankan melalui kebenaran firman Tuhan, memberi itu bukan cuma tugas orang kaya. Amin. Bukan cuma tugas orang-orang berduit. Bukan cuma tugas hamba-hamba Tuhan. Memberi tugas semua orang. Mau kita janda, mau kita duda, kita ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan, beri itu identik dengan taburan. Kejadian pasal 26, di tanah yang sering kolaps, di tanah yang sering kelaparan, Ishak menabur. Tuhan berkati apa? 100 kali lipat. Kelipatan yang sudah pernah kami ajarkan saudara. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Bukan 1 sampai 100, itu bukan kelipatan. Tapi kelipatan dalam firman Tuhan 1, 2 punya kelipatan 4, 8, 16. Seperti itu. Coba Anda bikin 100 kali lipat dari 1, 2, 4. Error ada saudara. Pasti tidak akan terhitung. Karena ada cerita dulu seorang raja, dia katakan karena ada seorang yang pengembara menyelamatkan putrinya atau apa, dia kasih apresiasi, minta setengah kerajaan pun kita kasih. Tapi dia mau uji bahwa raja itu tidak bisa memberikan apa yang semua orang suka, tidak selalu dapat. Begini saja raja, ini papan catur, raja isi saja gandum. Di kotak 1, 1, kotak 2, 2, kotak 3, 4, dan seterusnya sampai berapa kotak itu? Sampai 100 kotak. Satu lumbung kerajaan tidak dapat isi. Malah dipancunglah si orang yang memberikan apa seperti mempermainkan raja. Karena memang tidak mampu. Apalagi kelipatan daripada Tuhan. Mungkin saudara mau uji, coba pulang, taruh buku 1, 2, 4, 8, coba dulu, bikin sampai 100. Tidak akan bisa dihitung sudah. Makanya Ishak dikatakan semakin hari semakin kaya, dia bertambah kaya.
Dan orang itu jadi sangat kaya. Yang membuat kaya apa? Taburan, saudara. Amin. Kalau kita takut menabur, tidak mau menabur. Ada orang kaya di obat tabur, hamba Tuhan itu obat kasih. Menabur identik, saudara, dengan kita menanam. Yang menanamkan orang lain kita. Dan itu tugas semua orang. Meskipun mereka sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Sudah saya bahas tentang bagaimana memberi, saudara, dengan hitungan. Kita harus memberi sesuai persentase, bukan jumlah. Kalau orang miliarder, orang miliarder kasih 10 juta di tempat ini, dengan seorang janda punya 10.000, dia kasih 10.000. Catatan kitab suci sudah jelas. Janda yang cuma punya 10.000 kasih 10.000, dia telah memberikan segalanya, daripada yang 23 M di ATM tapi 10 juta. Besar di pemandangan manusia, tapi sesuai persentase itu tidak masuk. Orang mungkin punya 1 M di ATM, orang kasih 5 juta, belum masuk persentase. Perpuluhan saja sudah 100 juta di situ. Tapi saudara, ini bukan masalah jumlah. Masalahnya ada hati yang mau memberi, itu saja. Amin. Minta, memang mesti minta. Makanya Tuhan katakan berbagai orang yang memiliki kemurahan akan mendapat kemurahan. Nah, itu ada ini, dia kasih cuma 100 DP cookies, tapi dia kasih akan lebih tambah. Haleluya. 8. Minta Tuhan membuat hati kita untuk tidak ragu akan kuasa pemeliharanya. Sesungguhnya akulah Yahweh Elohim segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ini di Yeremia 32:27 bisa dibandingkan di dalam Lukas 18 ayat 27. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Kuasa Tuhan terlalu dahsyat, saudara. Maka Tuhan mau kita jangan pernah meragukan akan kuasanya, otoritasnya. Kuasanya tidak ada yang mustahil. Orang Israel minta daging. Musa sampai berkata, dari mana lembu jantan mau dibantai dikasih makan ini 2 juta orang? Tuhan cuma bilang, masakan kuasa Tuhan tidak mampu? Tunggu cuma dengan Musa. Tuhan tiup cuma 1 malam yang angin selatan apa angin timur yang kencang, burung-burung gagak datang di perkemahan Israel. 1 orang memungut 300 bukan 1 homer. 1 homer atau 1 kor? 10 homer. Jadi sobat lupa ini cerita. 1 homer itu sama dengan 1 kor. 1 homer itu benda padat, 1 kor itu benda cair. 1 homer atau 1 kor 360 liter. Dan seringkali 1 liter bisa 1 kilo. Lu bayangkan orang Israel pungut 10 homer. 3 ton dia kumpul. Memang sampai keluar di hidung. 1 keluarga pungut 10 homer. Ada memang ada masuk juga roh keserakahan. Memang 1 bulan makan daging terus sampai muntah keluar di hidung, kata firman Tuhan. Lu siapa mau dapat makan ini 10 homer? 1 homer 360 kilo atau 360 liter daging, ya 360 kilo. Dia pungut 1 keluarga 10 homer. Ada 2 juta orang, berapa 600 kepala keluarga lah ya. Apakah Tuhan tidak mampu? Terlalu mampu. Musa tidak dapat baca itu, tapi Musa dia dengan angin selatan yang keras atau angin timur yang keras, 600 kepala keluarga muntah di daging. Makanya Tuhan minta supaya Tuhan jangan pernah ragu. Ini permasalahannya. Kalau kita ragu akan pemeliharaan Tuhan, ya
Bilangan 14 ayat 28. Kita suka-suka baca ibadat. Pak Yu dibaca. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Lalu Musa bilang soe, bilang tidak jadi, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan kasih tinggal, Tuhan tidak itu kita katakan. Makanya jangan ada kata-kata negatif lah. Memang orang tidak luput dari kekurangan Tuhan. Tapi kita hari ini kita belajar selalu berusaha kata-kata positif. Terima kasih Tuhan sudah berkati kesehatan keluarga, berkat keuangan, makan, minuman. Begitu jo. Daripada oh Tuhan begini. Memang dalam praktek berat sudah. Tapi itu yang Tuhan mau sudah. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang tidak ragu sudah. Jadi dari ke-8, bagaimana menghadapi masa sulit, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Nah, yang ke-9, perintah Tuhan memampukan kita menjalani proses kehidupan. Salah satunya adalah krisis kesehatan. Tetapi jawab Yahweh kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Mesias untuk Mesias turun menaunginya. Bukan orang suka-suka sakit. Salah itu orang suka-suka sakit. Ada kata orang sedikit suka-suka sakit. Alasan sakit terus, berarti suka sekali sakit. Orangnya kalau sakit dan aku disehati berkata ini selalu suka sakit. So bertahun-tahun suka sakit terus. Bagaimana mau sembuh? Sekalipun mengalami krisis kesehatan, saudara, Tuhan mau saudara kita meminta Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sekalipun dalam penyakit, saudara, kita memang mengalami pergumulan, tapi justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, sesakit itu banyak hal yang terjadi, membuat kita introspeksi diri. Bahkan kita tidak sakit, maka kita sakit kita tahu. Di sisi Maria kita pernah tifus sapu berapa hari, tapi di sisi lain kita sedang pasti turun ke badan. Karena kita turun badan cuma sakit. Tuhan memang bahwa tadi waktu kita kena tifus Jakarta. Kalau dia jatuh 10 kilo. Bukan kita sakit, tapi Tuhan jangan saya sakit. Tapi kalau kita sakit, otak sebelah kiri menderita, otak sebelah kanan sedang ngawur berapa kilo ini amblas. Haleluya. Sepeda tegang tuh. Haleluya. Minta Tuhan mampukan saja. Kalaupun kita di tengah proses ada yang sudah berdoa tapi masih sakit-sakit, yang tidak sakit, ingat justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Oh, luar biasa. Yang ke-10 tinggal beberapa poin karena terlalu kekarigesan. Minta Tuhan supaya kita tidak mengalami krisis kasih walaupun hidup di tengah krisis. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Memang saudara, semakin hari manusia lebih kepada egosentris. Seperti kemarin roh keserakahan, lebih berpusat kepada dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Justru semakin menghadapi masa krisis, kasih itu jangan dingin. Kasih itu harus ditambahkan, ya, saling mengasihi, bergandengan tangan, ya, saling menopang seperti gambaran dua anak ini. Yang tahu kasihan berdua muka mana? Ya, yang makan sebelum tetap bagus saya. Amin. Daripada lembut tablur, kata Amsal disertai perbandaan. Saja kita acara, maka mau lihat tuh saudara satu, panas hati. Mau lihat bebu panas. Tapi
Tapi biar juga siang orang kamu so makan atau belum Kalau beli atau belum belum makan Tapi bergandeng tangan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan krisis kasih di masa krisis. Karena memang di 2 Timotius 3, saudaraku yang kekasih, manusia akan mencintai dirinya sendiri, lebih kepada egosentris, lebih berpusat kepada diri sendiri. Karena memang keadaan manusia yang sama begitu. Tapi keadaan Elkanah tidak seperti itu. Amin. Keadaan anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Jangan kasih kita tawar, jangan kasih kita menjadi dingin. Saling bahu topang, saling bahu pegang. Apalagi keluarga di dalam Yesua HaMasiah. Saya pribadi banyak sekali kerinduan saya untuk jemaat-jemaat. Amin. Dalam doa, dan pasti saya buktikan karena Tuhan pasti menjawab doa. Amin. Yang penting saudara siap menunggu saja. Haleluya. Oh, saya jalan di dekat jemaat ya, gimana ini? Jadi tidak usah khawatir. Haleluya. Banyak kerinduan saya dengan istri. Pokoknya begitulah. Yang ke-11, ini kurang 2 poin. Kita nak bilang dari awal 12 poin supaya saudara tidak bosan. Mintalah kepada Tuhan supaya kita tetap selalu dekat dengannya di kala ada serangan musuh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohim yang ku percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskanku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi mau ada penyakit, ada serangan setan, ada COVID, atau saudaraku yang kasih masalah-masalah ekonomi, krisis pangan, krisis energi saudara, bahkan setan menambahkan, saudara tidak perlu takut. Yang penting saudara berdoa supaya Tuhan atau kita ya seperti poin yang beberapa poin tadi erat ya. Jadi kita dekat dengan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, artinya kesukaannya memang hadirat Tuhan. Seperti kata pemazmur, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi semua ini kita memang meminta. Kalau memang kita sudah lakukan, Tuhan mau juga kita tingkatkan lagi semua. Ya ini keadaan sekarang kan. Wah ini flu Spanyol dulu tahun 1918 apa? Ya flu Spanyol. Ya kita juga baru lewati COVID no. Memang banyak orang yang kena sampar ya. Dari jerat penangkap burung. Jerat artinya memang kalau sudah dapat tidak akan terlepas, biar babi hutan kuat. Sapi atau babi rusa dulu kita dipakai tukang bedeso, biar sapi utak atau babi rusa yang kuat. Kalau sebagai dia lapar sulit. Itu jerat. Itulah pekerjaan setan, dan seringkali jerat ini dia datang dengan sampar yang busuk atau penyakit. Tapi saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 91 ayat 4 dan seterusnya, engkau tidak perlu takut. Amin. Karena apa? Orang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, setan tidak bisa menyerang. Tuhan memproteksi kita sedemikian rupa. Haleluya. Dan yang terakhir, minta kepada Tuhan supaya kita selalu percaya janji dafar atau kebenarannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Elohim telah berdafar atau berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, percaya saja kebenaran. Amin. Percaya yang Dia sampaikan. Kalau kita percaya, kita mengimani, kita tidak ragu, saudara, apa yang Tuhan katakan itu yang akan Dia genapkan. Karena sebelum Tuhan memberkati, Tuhan selalu berjanji. Dan memang di dalam menerima janji Tuhan ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Kita sudah lakukan, saudara, kita percaya akan Dia yang telah berdafar. Saudara yang kekasih, coba baca lagi ini ayat paralel. Tuhan ingatkan Bilangan 23:19. Apa Imaman 23:19? Bilangan 23 ya. Silakan. Ayat 19.
Ini ayat sudah lama tapi Tuhan ingatkan karena ini berbicara tentang daftar. Mudah-mudahan saya tidak salah. Coba Pak Yudi dibacakan ayat terakhir saja. Bilangan 23:19. Ya. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Ya. Bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya. Manusia boleh ingkar janji. Manusia boleh kita mau datangnya datang. Maka kalau Tuhan, masakan dia berfirman dan dia tidak menepati? Masakan dia berbicara dan tidak melaksanakan? Yang bicara hari ini dia, bukan saya. Amin. Saya cuma membacakan apa yang dia tuliskan. Jadi kalau kita percaya akan kebenarannya saudara, Bilangan 23:19, dia pasti melakukan. Sepasti kita percaya kepada Dafar. Amin. Jadi biarlah kebenaran Dafar hari ini saudara menguatkan kita melewati masa-masa sukar, masa sulit. Mari kita terus percaya akan kebenarannya. Nanti ada sambungannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau datang menguatkan kami, mengajar, menasihati kami. Biar kami mengalami Tuhan Kau dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia bergelora, dunia mengalami masa sukar, masa sulit, mengalami masa krisis, tapi Roh Kudus tetap ada bersama kami, turun bersama kami. Pribadi Tuhan kami yang menyertai, melindungi, memberkati kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan kebenaran-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran. Mujizat telah terjadi bagi kami semua. Kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapi penyembahan kami. Kuasa setan coba menghambat kami sudah patahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.